Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai perkembangan model atom. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Rahmada Firman Sabila dengan NPM 2213023061. Kemudian yang kedua ada Tessa Aura Maharini dengan NPM 2413023032. Kemudian ada Via Utluja Romadona dengan NPM 2413023076. Yang keempat ada Dina Utami dengan NPM 2413023078. Adapun kompetensi dasar yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu 3.2 menganalisis perkembangan model atom, kemudian 4.2 mengolah dan menganalisis perkembangan model atom. Sebelumnya kita perhatikan gambar di sini terlebih dahulu. Coba sekarang kita perhatikan proses pelarutan gula pasir pada gambar di samping. Setiap materi, misalnya gula pasir, jika ditumbuk sampai halus, maka sifat butir-butir yang terkecil pun masih serupa dengan sifat gula pasir. Hanya saja ukurannya yang berubah. Nah, apabila proses pemecahannya itu dilakukan terus-menerus sampai menjadi butiran yang sangat kecil, itu masih tetap sama mempunyai sifat-sifat gula pasir. Bahkan ketika kita larutkan di dalam air pun itu masih memiliki sifat-sifat dari gula pasir, yaitu memiliki rasa yang manis apabila kita rasakan. Nah, butir-butir gula pasir ini pada awalnya dinamakan dengan partikel. Dengan demikian, setiap materi gula pasir yang kita kenal terdiri atas kumpulan partikel gula yang jumlahnya sangat banyak. Setiap materi bukan merupakan suatu kesatuan, tetapi merupakan kumpulan dari partikel-partikel yang sangat banyak. Nah, oleh karena itu, partikel-partikel ini memiliki satu kesatuan, yang diskontinu ataupun terputus-putus. Nah, pemikiran ini juga yang mendasari tentang pengertian atom, di mana atom ini mengalami perkembangan yang cukup lama. Nah, perkembangan ini yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Kemudian ada fakta. Fakta yang kami temukan dari kelompok 1 mengenai KD 3.2 ini, yang pertama ada elektron merupakan partikel dasar penyusun materi. Kemudian yang kedua ada atom sebagai unsur terkecil penyusun kehidupan di dunia. Kemudian selanjutnya ada konsep yang kami temukan dalam KD 3.2, di mana yang pertama itu ada pengertian tentang atom, kemudian ada konsep perkembangan model atom. Baik, mungkin itu saja. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya hukum yang ada dalam perkembangan model atom. Yang pertama, ada hukum kekekalan massa atau yang disebut dengan hukum Lavoisier. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau yang disebut dengan hukum Proust. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda atau yang disebut dengan hukum John Dalton. Selanjutnya ada teori. Teori yang pertama adalah teori atom Dalton. Yang kedua, teori atom Thomson. Yang ketiga, teori atom Rutherford.
yang keempat teori atom Niels Bohr, dan yang kelima teori atom mekanika kuantum. Selanjutnya, definisi konsep pengertian atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton atau yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan, serta dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif yang bergerak dalam orbital di sekitar inti. Atom merupakan penyusun dasar semua materi yang ada di alam semesta. Dan atom dapat bergabung membentuk molekul atau senyawa melalui ikatan kimia. Atom Dalton. Tokoh yang mengawali tentang perkembangan teori atom ialah John Dalton. Ia mengemukakan pendapatnya tentang teori atom itu pada tahun 1803. Dan teori atom Dalton sendiri itu didasari atas dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Perkembangan model atom yang kedua yaitu perkembangan model atom J.J. Thomson, yang dimana dalam perkembangannya J.J. Thomson memperbaiki kekurangan-kekurangan teori atom yang sebelumnya. Lalu pada tahun 1897 Thomson menemukan partikel bermuatan negatif yang disebut juga dengan elektron. Elektron merupakan penemuan yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan teori atom sebelumnya. Teori atom Thomson berawal dari penemuan tabung katoda oleh William Crookes. Perkembangan model atom yang ketiga yaitu perkembangan model atom Rutherford, yang dimana Rutherford sendiri itu merupakan murid atau partner dari J.J. Thomson. Yang berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan oleh Rutherford memiliki kesimpulan sendiri bahwa inti atom yang terkena partikel alfa, maka akan terjadi tumbukan yang menyebabkan pembelokan atau pemantulan partikel alfa. Perkembangan yang keempat yaitu perkembangan model atom Niels Bohr, yang dimana teori atom Bohr berawal dari kelemahan teori atom Rutherford. Kelemahan itu ialah lintasan elektron yang disampaikan oleh Rutherford belum sempurna untuk menjelaskan struktur suatu atom karena dianggap bertentangan dengan teori elektrodinamika klasik Maxwell. Selama berada dalam lintasan, energi atom tetap sehingga tidak ada energi yang diserap ataupun dipancarkan. Elektron hanya bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Lintasan-lintasan yang diperoleh elektron adalah lintasan-lintasan yang mempunyai momentum sudut kelipatan bulat. Selanjutnya yang kelima, mekanika kuantum. Ilmuwan yang pertama kali memberikan pendapatnya mengenai mekanika kuantum adalah Louis Victor de Broglie. Louis menjelaskan bahwa model atom mekanika kuantum ini merupakan suatu gerakan dari partikel yang menyerupai elektron dan memiliki sifat panjang gelombang. Mekanika kuantum memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama, dualitas gelombang partikel. Partikel-partikel kecil dapat berperilaku seperti gelombang dan partikel pada saat yang sama. Yang kedua, prinsip ketidakpastian. Tidak mungkin mengetahui posisi dan momentum suatu partikel yang pasti pada saat yang sama. Yang ketiga, superposisi. Suatu sistem kuantum dapat berada dalam beberapa keadaan secara bersamaan. Yang keempat, entanglement. Dua atau lebih partikel dapat terhubung secara kuantum, sehingga keadaan salah satu partikel dapat mempengaruhi keadaan partikel lainnya. Teori atom Dalton. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Materi tersusun atas partikel-partikel terkecil yang disebut atom. Atom-atom penyusun unsur bersifat identik, yaitu sama dan sejenis. Atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Senyawa tersusun atas dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan tetap dan tertentu.
Pada reaksi kimia, terjadi penata ulangan atom-atom yang bereaksi. Reaksi kimia terjadi karena pemisahan atom-atom dalam senyawa untuk kemudian bergabung kembali membentuk senyawa baru. Teori atom Thomson. Thomson menggambarkan atom sebagai sebuah bola bermuatan positif yang memuat beberapa partikel bermuatan negatif yang disebut elektron. Elektron-elektron tersebut tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Teori atom Rutherford. Atom terdiri atas inti-inti yang bermuatan positif. Elektron-elektron di dalam atom beredar mengelilingi inti. Massa atom terpusat pada inti atom. Muatan suatu atom adalah netral. Jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Jari-jari atom dan jari-jari inti atom sudah dapat ditentukan. Jari-jari atom kurang lebih 1 angstrom dan jari-jari inti atom 10-4 angstrom. Teori atom Niels Bohr. Elektron-elektron dalam atom hanya dapat melintasi lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit-kulit atau tingkat-tingkat energi, yaitu lintasan di mana elektron berada pada keadaan stasioner, artinya tidak memancarkan energi. Elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Energi yang dipancarkan atau diserap ketika elektron berpindah-pindah kulit disebut foton. Teori mekanika kuantum. Pernyataan umum dari mekanika kuantum adalah bahwa energi itu tidak dapat berkesinambungan, tetapi tersusun dalam paket atau kuanta yang diskrit. Penyelesaian persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen pada tingkat energi yang berbeda. Semakin terang areanya, semakin tinggi probabilitas menemukan elektron. Hukum kekekalan massa. Bunyi hukum kekekalan massa adalah massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat sesudah reaksi. Hukum perbandingan tetap. Bunyi hukum perbandingan tetap adalah perbandingan massa unsur-unsur pembentuk suatu senyawa selalu tetap. Hukum perbandingan berganda. Bunyi hukum perbandingan berganda adalah jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu adalah bilangan bulat sederhana. Fakta bahwa elektron merupakan partikel dasar penyusun materi. Contohnya, dalam sebuah atom hidrogen, terdapat satu proton di inti dan satu elektron yang mengorbit di sekitarnya. Atom sebagai unsur terkecil penyusun kehidupan di dunia. Contohnya, air atau H2O yang esensial bagi kehidupan terbentuk dari atom hidrogen dan oksigen.